Percaya saudaraku, ada kuasa di dalam namanya. Mari lihat kiri kananmu, kasih tahu dan katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Bersama dengan pujian di hadapannya, dan nyatakan dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Bertepuk tangan bersama. Let's go. Sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau mulia. Bersama-sama dengan pujian ini katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Come on church. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Naikkan pujian ini, katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Shalom. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam bait Tuhan untuk kita beribadah. Kita baru seminggu dari Imlek ya. Bagi kita yang belum berjumpa selama seminggu ini, yuk kita bagi berdiri, kita saling memberikan salam. Shalom gitu, Kyonghi ya, Kyonghi ya. Mari kita bagi berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam persekutuan kita hari ini. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan ia menjadi penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian kita menantikan Tuhan, dan Tuhan pun akan memberikan kepada kita makanan pada waktunya. Dia Allah yang membuka tangan, dan dia yang berkenan untuk mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh membuka seluruh rangkaian ibadah kita, untuk kita boleh membesarkan nama Tuhan, dan kita boleh memuliakan namanya dengan segala pujian, dan biar hati kita disiapkan untuk boleh menerima firman Tuhan. Sungguh besar, sungguh ajaib semua karyamu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan boleh memperkenankan kami masuk ke dalam tahun yang baru. Ya Allah, sungguh Engkau besar, sungguh ajaib segala perbuatan. Dan hari ini kami datang untuk memuliakan Engkau, Allah keselamatan kami. Mari kita naikkan pujian. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ya, sungguh Engkau besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, sungguh Engkau adil Tuhan. Jalanmu serukan, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Ya, mulialah, mulia namamu. Kita katakan layaklah, layaklah segala bangsa.
buat kebesaran-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, sungguh Engkau Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu. Mari nyatakan, Raja yang Maha Kuasa, yang sungguh Engkau berkuasa. Mulia nama-Mu, Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang, haleluya, layak disembah, biarlah kuasa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Tuhan boleh melawat kami hari ini ya Allah. sebab Kau Allah yang kudus, Layak disembah, sadukan layaklah, haleluya. Biarlah di tempat ini Tuhan setiap jiwa boleh terangkat tinggi kepada Engkau. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kaya. sebab Kau Allah yang kudus, Layak disembah. Sebab Engkau Allah kudus. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang Serukan saudaraku. Layak disembah. Berikan sorak-sorai bagi Allah. Ya, haleluya. Ya Tuhan, biar kiranya Tuhan hadir dan boleh menjamah melawat kami pada hari ini. Biar Tuhan boleh menerangi hati kami, Tuhan boleh menerangi mata dan pikiran kami. Supaya apapun yang akan Tuhan kerjakan hari ini, setiap kami tidak ada satupun yang dilewatkan. Akan tetapi kami yang di depan sampai ke belakang, kami yang di bawah sampai ke atas, kami yang hadir secara onsite dan yang mengikuti ibadah ini secara online. Semua kami diberkati di dalam kuasa hadirat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami dipersiapkan untuk menerima berkat besar melalui firman Tuhan. Firman yang kami rindukan dan kami nantikan untuk boleh menjamah, mengubahkan dan menguatkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Amin. Biar setiap kita boleh tetap berdiri di dalam nama Tuhan dan kita terus mengikuti jalannya Tuhan. Sebab di hadapan kemegahannya kita akan berdiri dan menyatakan betapa Tuhan itu baik. Amin. Biar semua kasih setia yang Tuhan nyatakan kepada kita, itu yang mendorong kita untuk menyanyikan pujian kebaikan bagi namanya. Di hadapan kemegahan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. nyatakan saudara, Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik. amin. Sungguh Tuhan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan, Katakan, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam ya Allah, kami mengingat betapa Engkau baik dalam hidup kami. Sungguh
dan selamanya. Ya Tuhan, bila dulu Tuhan tolong, maka tahun ini pun Tuhan akan menolong kami. Katakan jemaat, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Angkat jiwa dan bangkit berseru-seru. Engkau baik, teramat baik, Engkau Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Biar kita hari ini boleh mengingat kasih setianya yang kekal untuk selama-lamanya dan untuk turun-temurun. Hari ini kita akan terus bersuka di dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Apapun bisa kita hadapi selama Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita mau berjuang dan berjalan. Dan tidak pernah kita akan melupakan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kan bersuka atas kebaikan-Mu. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Katakan lagi, ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi memuji puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sebab apa saudara? Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan sama. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya Tuhan, biarlah setiap kami boleh tahun ini mengatakan ada suka yang Tuhan berikan. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku Tuhan gantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku. Haleluya, mari jemaat kita berdiri di hadapan Tuhan, bersuka, kita menari di hadapan Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Mari jemaat Jelambar Timur, serukan kebaikan dan rahmat-Nya yang besar. Dia akan hidupkan Ini iman kami Tuhan di sepanjang tahun ini, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku katakan sekali lagi, rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah. Haleluya. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku Di dalam nama
nyalakan. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja. Membangkitkan umat pilihan. Pilihannya. Katakan lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja. Biar kita hari dengan iman. Ya Allah, hari ini harinya Tuhan akan membebaskan hati kami. Hari inilah harinya Tuhan. Serukan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa ya. Dalam nama Yesus. Mari Mari kita bertemu serukan. anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Ya Tuhan, biar hari ini Tuhan tambahkan sukacita, kekuatan di setiap kita untuk boleh kuat, setia di sepanjang tahun ini. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat. Katakan, ya Tuhan, di tempat ini Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja. saya dan saudara gereja Tuhan. Pilihannya dengan iman serukan. Hari ini saudara, hari ini dan bukan besok, hari ini. Saat pembebasan tiba. Dalam nama Yesus. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak. Haleluya. Bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umat. Amin. Biar kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Penuhi hati kami Allah. Ada minyak yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Kuasanya Biar hanya jemaat Tuhan. Katakan di sini. anggur baru tercurah penuhi umat. Penuhi kami Tuhan, setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Minyak baru tercurah urapi umat. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Dan di tempat ini nyata kuasa Tuhan. Amin. Nyata kuasanya. Biar hari ini akan datang satu nubuatan bahwa semua anak-anak akan bersukacita dan akan bergirang di dalam Tuhan. Semua orang tua dan semua kita boleh bergirang dan melihat segala perkabungan yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Tuhan akan gantikan dengan sukacita, tarian dan suatu kegirangan. Apapun yang orang lain boleh bilang di sepanjang tahun ini, ada gelap, ada kesulitan. Akan tetapi kita tahu kita tidak menginginkan kesulitan. Akan tetapi bila kesulitan itu Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita. Kita mau katakan, Tuhan, di dalam lembah kekelaman pun asal Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Anggur baru Tuhan terus curahkan. Maka aku akan terus berjuang dan setia di dalam jalan Tuhan. Kita katakan, Anggur baru tercurah penuhi kami Tuhan. Mari buka hati. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. minyak baru tercurah. Dialah setiap kami Tuhan urapi, Tuhan lawan, dan Tuhan bekerja di tengah kami. Lagi katakan, anggur kami bergirang karena nama Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan. Ya Allah, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari tahun yang baru. Masih ada 11 bulan yang ada di hadapan kami untuk kami semua boleh hadapi. Kami hanya datang kepada Tuhan. Dan kami hanya berserah kepada Tuhan. Sebab di tahun-tahun yang lampau kami sudah mengalami, hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menguatkan kami. Bila kami diizinkan masuk ke tahun yang baru, ada begitu banyak orang yang tidak dapat mengecap hari yang baru di tahun 2023 ini. Akan tetapi bila Tuhan izinkan kami untuk kembali melanjutkan hidup dan hari kami di tahun ini, kami percaya ada panggilan, ada rencana yang ingin Tuhan mau kami kerjakan di tahun ini. Biar di tahun ini Tuhan, kami tidak tahu akankah lebih mudah, akankah lebih sulit dari tahun yang sebelumnya. Kami sungguh tidak mengerti. Di hadapan kami gelap, tidak ada yang dapat kami pastikan baik atau buruk. Akan tetapi biarlah Tuhan keadaan yang mungkin gelap sekalipun tidak menggelapkan hati kami, tidak menggelapkan iman kami, dan tidak menggelapkan pikiran kami. Biar kami terus datang kepada Engkau, Sang Terang Hidup, untuk terus menerangi hati dan hidup kami. Supaya ketika kami hadir di suatu tempat yang gelap, oleh berkat dan terang Tuhan, kami bisa menerangi sekeliling kami. Sungguh kami berdoa Tuhan, biar hari ini firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Bukan sekedar informasi semata-mata yang akan kami terima, tetapi ada wahyu Tuhan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan firman Tuhan yang mengandung kuasa. Firman Tuhan yang mengandung janji bagi kami. Firman Tuhan yang mengandung berkat bagi kami. Bahwa ketika kami berjalan, kami tidak berjalan sendirian dan kami tidak dibiarkan berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus meneduhkan hati sekalian kami. Apa yang kami rencanakan di sepanjang tahun ini? Apa yang akan kami usahakan di sepanjang tahun ini? Apa yang akan kami lihat di sepanjang tahun ini? Biar kami boleh melihat dan menatap, menyerahkan seluruh rencana kami kepada Tuhan. Segala cita-cita dan impian kami yang akan kami capai di tahun ini, Tuhan berkati, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Ini doa kami Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Biar pujian ini menolong kami untuk menyiapkan hati kami diberikan firman-Mu. Tuhan, inilah
juga kami buka hati kami buat Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku, Kami persembahkan menjadi milik-Mu Tuhan. jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, Membawa bangsa-bangsa membawa bangsa-bangsa kepadamu. Serukan dari hatimu, Tuhan ini kerinduanmu. Mari jemaat berdiri di hadapannya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah. Kiranya Allah boleh bekerja di dalam setiap hati yang terbuka dan merindukan Engkau Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari cepat angkat hatimu, serukan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi biar kami mempersembahkan hati kami dan hidup kami di hadapan Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan hari ini. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita sekalian, jemaat Tuhan, kita yang ibadah di gedung ini maupun mungkin yang ibadah online. Dimanapun juga kita semua berada, siapkan hati kita pagi ini. Kita mau membuka telinga kita dan pikiran kita untuk Tuhan dan Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan pada pagi ini. Kami satukan hati kami sekalian Bapa untuk firman Tuhan. Pagi ini kami sangat-sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan izinkan buat kami dapat kembali beribadah. Pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Engkau masih menitipkan nafas dalam kehidupan kami dan mempercayakan kesempatan untuk kami dapat hidup dan melalui sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini Tuhan, dalam ibadah ini kami ingin belajar sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupan rohani kami lewat makanan rohani yaitu firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan, supaya kami semua pagi ini sungguh-sungguh dilayani oleh roh yang sama dan dipuaskan oleh roh yang sama. Kami siap buat firman Tuhan pagi ini, kami sambut dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Thank you buat teman-teman yang sudah melayani kita semua dengan sangat baik pagi ini ya. Shalom sekalian jemaat Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat pagi ini untuk gembala dan juga gereja setempat yang mempercayakan saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan ya. Ini kali kedua di gedung baru ya. Sudah ada liftnya ya. Tempo hari belum ada liftnya ya. Sekarang sudah ada liftnya, puji Tuhan. Tuhan baik ya.
Oke, kita akan siapkan hati kita sekalian. Saya mau cek saya punya PowerPoint. Oh, sudah ada TV baru juga ya. Tempo hari belum ada TV ya. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan merenungi satu bagian firman Tuhan dengan tema berubah ya. Berubah. Katakan sama-sama 2, 3. Oke, merubah cara kita melihat ya. Merubah kita punya perspektif dalam kehidupan ya. Bagaimana kita bisa merubah cara kita memandang kehidupan ini supaya apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita dapat digenapi dan kita dapat terima sekaligus kita bisa nikmati ya. Puji Tuhan. Merubah cara kita melihat. Ada sebuah ayat dalam Matius 6 ayat 22 dan 23 firman Tuhan katakan demikian. Mata adalah pelita tubuh ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu kalimat yang terakhir ini luar biasa. Betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya kegelapan gak mesti segelap itu. Kegelapan gak melulu segelap itu. Tergantung mata kita. Kalau mata kita bisa melihat, kegelapan gak segelap yang kita bayangkan. Tapi kalau mata kita yang harusnya terang, tapi gelap, mata dengan mata yang gelap, kegelapan itu menjadi betapa gelapnya. Menjadi sangat-sangat gelap. Makanya hari ini kita akan mencoba merubah cara kita melihat. Merubah perspektif hidup kita. Merubah point of view. Merubah cara pandang kita tentang kehidupan. Khususnya dalam melewati tahun yang baru 2023 dan tahun kelinci ini ya. Kung si facai ya, Sing Nian Kuai Le ya. Jadi bagaimana kita akan melewati tahun yang baru ini, mumpung masih awal tahun, by the way udah cepet banget ya, ini udah minggu terakhir lagi ya, di bulan pertama ya. Kayaknya kemarin baru beledak-beleduk gitu ya. Baru aja kita masuk tahun baru, udah mau selesai lagi 1 bulan. Minggu depan udah masuk tahun yang kedua. Cepet gak sih? Cepet gak? Cepet ya, cepet banget. Makanya kita harus berubah juga dengan cepat. Sebab waktu sangat cepat ya. Akhir zaman somehow gak tahu gimana lah Tuhan mempercepat segala sesuatu kayaknya ya. Oke, nah ada sebuah kutipan yang sebenarnya perkataan Pak Jokowi inilah yang melandasi apa yang mau saya sampaikan pada hari ini. Termasuk juga melandasi fondasi iman saya untuk 2023. Jadi yang saya bagi buat Anda adalah apa yang saya kunyah di sepanjang akhir 2022 untuk memasuki tahun yang baru. Jadi saya membagikan apa yang saya juga dapatkan ya. Pak Jokowi tahun lalu mengatakan kondisi ekonomi global tahun ini sulit. 2022 sulit. Tahun depan, tahun ini artinya 2023 itu gelap. Anda pernah membaca itu? Ya. 2023 bukan tahun yang gemerlap, melainkan tahun yang gelap. Wah, jadi kita ini ada di tahun yang gelap. Saya yakin bahwa segala pemerintah itu dari Tuhan, ada ayatnya. Yang jahat aja dari Tuhan, apalagi yang baik. Apa yang beliau sampaikan tentu bukan untuk menakut-nakuti kita. Bukan untuk membuat kita pasrah, down, khawatir, gak bersemangat dalam menjalani 2023. Saya yakin bukan itu. Tapi kita mesti menangkap pesan ini bahwa apa yang pemerintah sampaikan bisa jadi itu suara Tuhan buat kita. Yang punya telinga untuk mendengar dan juga punya mata untuk melihat. 2023 tahun yang gelap. Apa yang dimaksud dengan gelap? Ada satu Pak Menteri, Pak Bahlil, Lahadalia, Menteri Investasi katakan, maka saya katakan ekonomi global gelap. Kenapa gelap? Karena tidak ada satu pakar ekonomi, gak ada satu pakar ekonomi, satu pun gak ada yang bisa memprediksi. Jadi kata gelap yang Pak Jokowi sampaikan dikonfirmasi oleh Pak Bahlil bahwa gelap artinya tidak ada yang bisa memprediksi. Gelap artinya
unpredictable, tidak ada yang tahu. Itu yang dimaksud dengan gelap. Secara ekonomi, politik, mungkin keadaan alam, situasional, tiap negara, tiap daerah. Gak ada yang tahu. Maka ada apa? 31 Desember 2023 jawabannya gelap. Gak ada yang tahu. Ngomong-ngomong mengenai gelap ya, gak usah kejauhan lah. Gak usah 31 Desember 2023, gak usah. Saya mau tanya, nanti siang makan apa? Nanti siang mau makan apa? Tahu gelap gitu kan? Malam makan apa? Tahu gelap. Gak usah kejauhan lah. Kita ini emang hidup dalam dimensi unpredictable. Gak usah ngomongin 11 bulan ke depan, gak usah. Nanti siang aja rencana mau makan soto, ujung-ujungnya gado-gado, kan gitu. Mau beli siomay, ujung-ujungnya soto ayam. Jadi kalau bicara unpredictable, memang hidup ini gak bisa ketebak Bapak Ibu. Gak bisa ketebak. Gelap. Mau makan apa? Tahu gelap. Mau nonton apa? Tahu gelap. Mau pergi kemana? Tahu gelap. Kapan mati? Tahu gelap. Jadi memang hidup ini kita harus terbiasa dengan dimensi kegelapan. Dengan dimensi unpredictable. Justru anak-anak Tuhan yang terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak bisa dia prediksi. Namun dia bisa berdansa, menari dan menikmati kondisi-kondisi yang tidak bisa dia prediksi, itulah justru anak-anak Tuhan yang kuat imannya. Anak-anak Tuhan yang bisa bertahan di tengah-tengah goncangan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Makanya ubah kita punya cara melihat. Ubah cara kita memandang tentang kegelapan. Sebab hanya anak-anak Tuhan yang bisa menikmati lembah kekelaman akan berjumpa dengan gada dan tongkat daripada Sang Gembala. Ada amin? Ada amin? Ya, bagaimana keuangan Anda unpredictable? Bagaimana dengan anak-anak kita unpredictable? Bagaimana dengan karir dan pekerjaan kita unpredictable? Bagaimana kesehatan kita, umur kita, semuanya nggak ada yang tahu. Betul apa enggak? Yang tahu cuma siapa? Cuma siapa? Siapa? Cuma Tuhan. Itu dia jawabannya. Makanya ketika Pak Jokowi katakan demikian, tahun ini adalah tahun yang gelap. Ini merupakan sebuah wake up call. Panggilan untuk kita bangun, bangkit, sadar bahwa 2023 kita nggak bisa kalau kita nggak punya Tuhan. Yesaya 9 ayat 2, bangsa yang berjalan dalam kegelapan 2023 telah melihat. Nah ini dia, makanya ubah cara kita melihat. 2023 kegelapan, tapi ada bangsa yang telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, di tahun kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Apakah cahaya itu ada pada kita? Apakah kita termasuk bangsa yang memang berjalan dalam tahun yang gelap, tapi melihat terang yang besar? Apakah itu kita? Ya. Jadi kegelapan itu enggak gelap-gelap amat kalau kita tahu berjalan dengan siapa. Kegelapan itu enggak gelap-gelap amat kalau kita tahu siapa yang mendampingi kita melewati 2023. Maka ketika dikatakan 2023 tahun yang gelap, enggak bisa enggak. Ini merupakan sebuah panggilan supaya kita sadar bahwa kita enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada amin? Kita semua harus bete. Katakan bete. 2, 3. Artinya butuh. Nah itu dia ya. Kita semua 2023 butuh Tuhan. Tuhan kasih sebuah ilustrasi yang sangat sederhana buat saya. Saya boleh turun? Tahu sini aja ya. Sana kejauhan. Jumping aja. Nah. Saya mau kasih sedikit ilustrasi. Bro maju ke depan bro. Waktu saya renungkan kata-kata 2023 tahun yang gelap, bayangkan siapa namanya? Obed. Nah, Obed ini terang ya. Anggap mati lampu. Semua mati lampu, nggak ada cahaya sama sekali, lalu mata Obed ditutup. Ya, oke tutup.
Lihat? Nah, orang yang berjalan dalam kegelapan itu seperti Obed yang matanya ditutup. Maka kemanapun dia melangkah dalam kegelapan, bingung gak sih? Bingung ya. Obed ini berjalan dalam kegelapan. Kalau saya bilang, Bet, bisa gak kembali ke tempat duduk kamu? Gak bisa, susah. Ini adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan. 2023 tahun yang gelap ya. Maka Alkitab katakan apabila matamu gelap, udah ruangannya gelap, matamu gelap, ketutup begini, betapa gelapnya kegelapan itu. Udah tahunnya gelap, mata kita salah melihat. Gelap juga. Alkitab katakan tadi kalau matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Udah ruangannya gelap, matanya ketutup. Nah, Tuhan kasih ilustrasi begini. Kalau dalam ruangan yang gelap dan mata ketutup dan Obed nggak tahu di mana exit door, pintu keluar di mana, solusi di mana, tempat duduk dia di mana. Kalau dia nggak tahu dan dia meraba-raba dalam kebingungan, tiba-tiba ada orang ngomong gini, "Hey Bert, mataku bisa melihat dan aku punya lampu dan aku tahu tempat duduk kamu di mana." Kalau Obed ketemu orang yang bisa ngomong begitu, matanya bisa lihat, punya lampu dan punya solusi di mana bangku dia berada. Apa yang Obed mesti lakukan? Mendekat, melekat, kalau perlu pegang. Betul gak sih? Kuat-kuat. Ikut aja. Obed berjalan dalam kegelapan. Tapi dia berjalan dengan iman. Walaupun matanya gak bisa melihat, tapi dia ikut yang punya cahaya. Maka kegelapan itu gak gelap-gelap amat buat dia. Memang matanya gelap, memang dia gak bisa lihat. Tapi selama dia dekat, pegang kuat, melekat sangat erat dengan yang punya cahaya dan tahu jalan keluar, gak usah takut. Gak mungkin dia salah jalan, betul gak? Boleh dibuka matanya, Bet? Silahkan duduk, aman kan? Aman, tepuk tangan buat Obed ya. Puji Tuhan, lompat lagi. Nah, jadi itu ilustrasi sangat sederhana. Saya bilang, Tuhan, ketika Engkau berkata 2023 tahun yang gelap itu sebuah panggilan. Bahwa kita gak bisa tanpa Tuhan, amin? Kita sangat butuh Tuhan buat hidup kita secara pribadi, buat keluarga, anak-anak kita, keuangan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Segala hal yang kita mau lakukan 2023, kita harus libatkan Tuhan. Yang mau libatkan Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Maka berubahlah cara pandang kita. Yang pertama, berubah dari memandang gelap menjadi memandang terang. Bahwa Tuhan adalah terang kehidupan. Dia adalah cahaya kehidupan. Di tengah kegelapan dunia ini. Tanpa Tuhan kita gak bisa. Kayak ilustrasi tadi. Ikutin aja. Bangsa yang berjalan dalam gelap. Tuhan gak ubah dunianya. Dunia tetap gelap. Dunia tetap jahat. Dunia tetap tidak adil. Dunia tetap menuju pada sebuah kebinasan. Tuhan tidak ubah dunianya. Yang Tuhan ubah cara kita melihat. Yang Tuhan ubah posisi hati dan pikiran kita. Maka berubahlah dari gelap menjadi terang. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku." Kayak Obed tadi. Obed ngikut kan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Walaupun sekitarnya gelap, walaupun mata Obednya ketutup. Tapi ketika dia ikut yang di depan, yang tahu jalan dan punya cahaya, maka tidak berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mau gelap sekalipun sampai juga ke tempat duduknya. Coba dilepas sendirian. Kejeduk tembok bisa-bisa kan. Tapi karena ikut, makanya waktu Obed jalan kan tetap unpredictable. Dia bisa ngomong di hatinya, ini si Pastor Fandi jalan kemana sih? Dibawa kemana sih? Dia pun gak tahu. Tapi toh pada waktunya sampai juga. Kadang cara Tuhan gitu loh. Tuntun kita bilang kemana sih Tuhan pimpin keluarga kita? Kemana sih Tuhan pimpin bisnis kita? Kemana sih Tuhan pimpin pelayanan kita? Kemana sih Tuhan pimpin masa depan kita? Tiba-tiba satu saat terbuka. Oh rupanya kesini Tuhan pimpin. Pernah alami itu? Oh rupanya ini maksud Tuhan. Rupanya ini maksud Tuhan. Makanya apapun yang kita alami dalam penantian, dalam pengharapan kita. Satu saat Bapak Ibu, pasti Tuhan akan ungkap kenapa kita harus melewati kegelapan itu.
Daud enggak melulu ada di padang rumput yang hijau kok. Dia enggak melulu ada di bukit-bukit yang subur. Daud enggak melulu ada di puncak gunung. Tapi kadang-kadang Tuhan tuntun dia turun ke lembah kekelaman, ke tempat-tempat yang gelap. Ikuti aja apa maunya Tuhan. Satu saat pasti ketika Tuhan mencelikkan mata kita yang sesungguhnya, kita akan melihat. Waktu kita lihat ke belakang, kita bilang enggak pernah menyesal ikut Tuhan. Memang jalannya sempit, pintunya sesak. Memang enggak mudah ikut Tuhan, tetapi enggak mungkin salah. Amin. Dialah terang dalam setiap kehidupan kita. Apapun juga yang jadi pergumulan kita, sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan gak pernah salah membawa kita berada di tempat di mana kita berada. Kita manusia ya, maunya tahu semua, maunya kendalikan semua, maunya kontrol semua. Tapi harus saya katakan, Tuhan tetap akan sisakan kegelapan itu. Sebab cuma dalam kegelapan kita butuh Tuhan. Anda butuh lilin kapan sih? Waktu nyala semua lampu? Atau waktu mati lampu? Itu dia sudah. Anda punya lilin, gak butuh lilin kalau lampunya terang. Anda bisa lihat semua, Anda bisa pegang semua, Anda bisa kendalikan, Anda bisa kontrol semua, Anda gak butuh. Makanya orang sombong adalah orang yang merasa mengetahui semua, mengendalikan semua. Itu orang sombong. Orang yang merasa tahu semua, kontrol semua, gak butuh Tuhan. Orang merasa dia bisa tahu semua dan kendalikan semua, enggak butuh Tuhan. Makanya anak Tuhan, kabar baiknya, Tuhan akan selalu membawa kita masuk ke dalam hal-hal yang kita enggak bisa kendalikan. Banyak hal kita bisa kendalikan, banyak hal kita tahu. Tapi ada beberapa hal kita enggak bisa kendalikan. Itu sudah prototipe sejak Taman Eden. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka bisa mengendalikan semua, mengetahui semua. Tapi Allah bilang, pohon pengetahuan baik yang jahat dan kehidupan jangan kamu apa-apain. Tetap Tuhan ambil kendali itu. Manusia nggak bisa tahu semua, manusia nggak bisa kendalikan semua, supaya manusia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tapi kan setan ngomong gini, kamu makan itu buah, kamu akan jadi Allah. Maksudnya adalah kamu bisa kendalikan 100%. Apapun yang ada di Taman Eden, bahkan 2 pohon itu pun kamu bisa atur semua maunya kamu. Itu godaan setan. Akhirnya apa? Jatuhlah mereka ke dalam dosa. Makanya kalau hari ini ada hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan Bapak Ibu. Ini adalah sebuah panggilan yang lembut dari Tuhan. Bahwa Tuhan mau kasih tahu, sehebat-hebatnya kamu nggak bisa kendalikan semua. Sepinter-pinternya kamu gak pernah tahu semua. Kamu merasa tahu semua, ku kasih masalah yang kamu gak tahu gimana jalan keluarnya. Kamu bisa kendalikan semua, ku kasih ujian di mana kamu udah angkat tangan, gak tahu gimana lagi solusinya. Supaya apa? Kita belajar untuk butuh Tuhan. Amin? Bilang kanan kirinya, butuh Tuhan makanya. Jangan songong. 2023 gak bisa songong lagi. Kita butuh Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Selanjutnya ya, berubah yang kedua dari hasil menjadi sumber. Kita mau kejar target, kita mau kejar achievement, pencapaian atau hasil. Karena dunia melihat hasil, betul. Tapi anak Tuhan bukan cuma fokus pada hasil, harus fokus juga pada sumber. Sebab Tuhan adalah sumber kehidupan. Pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, pada awalnya, maka sumber yang ada di langit, di angkasa, di antariksa dan di bumi ini adalah Tuhan. Dengan segala musim kehidupan yang silih berganti, sumbernya adalah Tuhan. Jangan pernah merasa kita mengalami sesuatu di luar Tuhan. Jangan pernah merasa. Apalagi ketika kita berada dalam kegelapan kehidupan. Iblis suka menipu. Oh, hidup kamu gelap. Kamu gak taat. Mungkin kita ada gak taatnya. Mungkin. Tapi ketidaktaatan kita pun tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Kita ada salah, betul namanya manusia. Dan kesalahan itu membawa kita jatuh ke dalam kekelaman kehidupan. Bisa jadi
Tapi itu pun dalam rencana pada mulanya Sang Pencipta langit dan bumi. Kok bisa begitu sih? Ya, ayat 2 dan 3, bumi belum berbentuk, kosong dan apa? Dan apa? Siapa yang bikin? Jadi itu gelap gulita yang bikin Tuhan juga. Kok bisa sih? Iya, anggaplah kita Tuhan gitu ya. Pada mulanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba bumi gelap gulita. Bapak bingung, kok gelap ya? Hei Yesus, lo ciptain gelap? Kagak. Roh Kudus kali. Roh Kudus, lo ciptain gelap? Kagak. Bapak kali. Enggak, gua gak ciptakan. Lah itu gelap, siapa yang bikin? Kan Bapak gak mungkin bingung, betul gak? Gak mungkin Bapak bingung. Artinya kegelapan itu pun Allah terlibat di dalamnya. Ini kalimat penting. Dalam kegelapan hidup kita, Allah terlibat di situ. Pak, ngomong gampang Pak. Kita baru dibawa lari orang, duit kita cepet yaw. Ngomong sih gampang, tapi kita susah. Masa ini Tuhan yang kehendaki? Saya katakan, yes. Masa Tuhan jahat? Tuhan gak jahat. Kenapa uang dibawa lari? Supaya kita bete. Bukan bete bad mood, tapi butuh Tuhan. Jangankan uang 100 juta, sehelai rambut copot. Kalau Tuhan gak izinkan, gak bakal copot. Apalagi uang 100 juta, betul gak? Pak, ngomong sih gampang Pak. Laki saya selingkuh. Kalau itu terjadi, tetap saya mau katakan, dalam kegelapan itu pun Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Amin. Supaya kita belajar bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, Tuhan selalu pegang kendali. Tuhan gak pernah kaget. Oh, kok tiba-tiba dia sakit ya? Kita gak pernah rencanakan dia sakit. Kok tiba-tiba dia sakit? Allah bingung kenapa kita sakit. Enggak. Wih, anak kita jemaat yang setia. Uangnya dibawa lari sama saingannya. Wih, kaget kita Bapak. Kaget kita Putra. Kaget kita Roh Kudus. Enggak juga. Bapak punya sebuah rencana. Ada kalanya kita ke atas gunung kemuliaan. Ada kalanya juga kita turun ke lembah kekelaman. Ada amin? Ingat loh Daud. Lembah kekelaman pun gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Di lembah kekelaman Daud terbuka matanya. Dialah Jehovah Roy, Allah gembala yang baik. Di mana dapat pewahyuan itu? Di lembah kekelaman. Itu loh Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan kekelaman datang di hidup kita dan kegelapan kita alami? Sebab di situ Allah ingin menyalakan lampu dan kita bisa melihat cahaya dan menemukan siapa Allah sesungguhnya buat kita. Sebab manusia kalau semuanya enak, semuanya gampang, semuanya teratur, semuanya dalam kendali, enggak butuh Tuhan. Kenapa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah? Sebab uangnya membuat dia merasa enggak butuh Tuhan. Dengan uang dia bisa beli ini, pakai itu, mau kemana, dia bisa semuanya dengan uangnya. Makanya enggak butuh Tuhan. Makanya kenapa kadang uang kita sering jadi masalah buat kita. Supaya kita diajar, uangmu bukan Tuhanmu. Ada amin? Uangmu bukan Tuhanmu, uangku bukan Tuhanku. Kita butuh uang, betul. Tapi kita harus butuh Tuhan lebih daripada itu semua. Ketika kita mengalami kegelapan, lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Allah lihat kegelapan, Allah enggak kutuk kegelapan. Allah enggak menggerutu dan bersungut-sungut terhadap kegelapan. Tapi Allah berkata, jadilah apa? Let there be light. Jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Kalau Anda mati lampu, Anda kutuk mati lampu? Atau Anda cari lampu? Cari senter? Cari lilin? Itu kan simpelnya kan? Kayak gitu. Anda kutuk kegelapan, enggak tiba-tiba nyala tuh lampu, enggak. Anak kita malah kejedot. Papa kita kepleset. Kita sendiri enggak bisa ngapa-ngapain. Kutuk dan sungut-sungut kita menggerutu dalam kegelapan, bikin kegelapan makin gelap. Perhatikan itu. Daripada kita mengutuk, mendingan kita bersepakat dengan Tuhan. Mencari cahaya. Let there be light. Jadilah terang. Anda tahu ini adalah firman pertama yang diucapkan oleh mulut Allah, firman Allah. Dan dicatat di Alkitab. Ini loh,
Alkitab isinya firman Allah. Ada banyak banget firman Allah. Tapi yang pertama firman Allah ucapkan, dicatat di Alkitab. Jadilah terang. Maka ini adalah landasan bagi semua janji Tuhan. Landasan bagi semua janji Tuhan. Kalau nggak ada terangnya ya, semua janji Tuhan nggak bisa kita lihat. Anda tutup mata. Di ruangan ini banyak bangku, ada mimbar, ada alat musik, ada AC, ada banyak ornamen. Sudah ada di dalam ruangan ini, tapi kalau mata kita ketutup, kita nggak bisa lihat. Berkat Tuhan itu udah ada di hidup kita. Janji Tuhan udah ada di hidup kita, udah ada. Tapi kalau mata kita nggak bisa lihat, nggak berubah, kita nggak bisa temukan kok itu semua. Makanya landasannya adalah jadilah, nyala dulu lampunya baru kelihatan. Ada kursi, ada meja, ada kamera, ada jam, ada AC, ada alat musik, ada segala macam. Buka dulu matanya. Ada amin? Bilang sama-sama, buka dulu matanya. Bilang, buka dulu matamu. Bilang dong. Bukan buka topengnya, buka matanya. Amin. Kenapa cahaya atau terang jadi ciptaan yang luar biasa? Gini Bapak Ibu. Dari semua ciptaan ya, nggak ada satupun ciptaan yang bisa menaklukkan ciptaan lain secepat cahaya menaklukkan kegelapan. The speed of light, kecepatan cahaya itu ya, kecepatan cahaya 1 miliar kilometer per jam. 1 miliar kilometer per jam. Berapa cepat sih 1 miliar kilometer per jam? Begini bayangannya. Anda kalau naik pesawat Jakarta ke Surabaya berapa jam? Anggaplah 2 jam ya, sejam lebih. 2 jam, Jakarta, Surabaya 2 jam. Balik lagi Surabaya, Jakarta 2 jam. PP butuh 4 jam. Kalau Anda naik cahaya, Jakarta, Surabaya, Surabaya, Jakarta, bolak-balik 300 kali dalam waktu 1 detik. Itu dia kecepatan cahaya. 300 kali Jakarta, Surabaya, Surabaya, Jakarta dalam waktu 1 detik. Itu loh kecepatan cahaya menaklukkan kegelapan. Artinya gini, Tuhan mau kasih tahu, kegelapan bisa ada, tapi cahaya punya otoritas untuk menaklukkan kegelapan dengan sangat dahsyat. Ada amin? Kegelapan boleh ada, tapi terang itu bisa menaklukkan kegelapan dengan kecepatan yang sangat dahsyat, membuktikan bahwa terang itu berkuasa atas kegelapan. Cahaya itu menaklukkan kegelapan. Bukan cuma itu, ketika Allah berkata jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dan terang itu membuka rahasia penciptaan. Setiap hari selalu ada mujizat. Jadi hari penciptaan itu ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Itu hanya bisa terjadi ketika Allah sudah berkata jadilah terang. Harus ada cahaya dulu, baru akan muncul mujizat demi mujizat. Buka mata kita, itu penting. November lalu saya kena COVID ya. Ini S1 COVID. Ada S1? S2? Ya. Hidup memang unpredictable ya. Tahun 2020, 2021, 2022. Saya cukup melayani teman-teman yang kena COVID ya. Kirim makanan, kirim obat. Saya punya mbak juga tuh. Meninggal karena COVID. Tahun 2020 bulan Juli, dia kena COVID, lagi Delta tinggi-tingginya tuh. Saya telepon teman-teman gak ada yang mau nganter. Saya telepon rumah sakit gak ada ambulans bisa jemput. Maka saya yang tuan rumah, bawa itu pembantu yang udah saturasi tinggal 60. Keliling-keliling rumah sakit 7 jam. Dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Saya alami tuh, pasien ditolak itu saya alami. Gak cuma nonton di televisi, lihat di berita. Begitu sampai rumah sakit, sakit apa pasien? COVID, aduh maaf pak, gak ada bangsalnya, udah penuh. Itu kayak bawa sampah, bawa pasien kayak bawa sampah. 7 jam sampai ada satu rumah sakit karena ada jemaat kenal dengan direkturnya, baru dapat kamar. Itu pun setelah satu pasien pindah bangsal. Mbak saya masuk, tapi karena dia komorbid asma, meninggal juga tuh. Hari itu saya bawa mobil, satu mobil sama dia, saya buka kaca, pakai APD, pakai masker. Hati saya ngomong, udahlah gua kenal lah. Apa boleh buat, siapa lagi bawa dia? Satu mobil, saya udah siap kena COVID. Nggak kena COVID tuh. Ketemu teman-teman yang COVID, nggak kena COVID juga. Ketika kita siap kena COVID, nggak kena COVID. Pulang liburan, kena COVID.
Nggak pernah sangka-sangka, pulang happy-happy, positif gitu ya. Tapi waktu saya kena COVID, nggak pilek, nggak batuk, nggak demam, nggak hilang pencium, nggak sakit tenggorokan, nggak sakit tulang, nggak sakit apa-apa. Kecuali saya nggak bisa tidur, itu dia. 2 minggu nggak bisa tidur. Jam 5 tidur, jam 7 bangun. Jam 6 tidur, jam 8 bangun. Bisa 2 malam nggak tidur sama sekali. Kelopak mata saya tutup dari jam 11 sampai jam 6 pagi nggak hilang. Lagi positif, lagi lemes badan tuh. Nggak bisa tidur. Wah, itu Tuhan mengajar sesuatu. Itu kegelapan banget buat saya. Tapi ingat, Tuhan izinkan saya untuk alami sebab Tuhan mau mengubah mata penglihatan saya. Kenapa saya nggak bisa tidur? Rupanya saya kena corona somnia. Insomnia karena corona itu ya. Ada yang kena corona nggak bisa tidur? Saya tuh ya. Corona somnia, insomnia karena corona. Saya itu 20 tahun lebih ya. 25 tahun lebih barangkali. Saya itu selalu melawan rasa kantuk. Saya gak suka tidur. Kalau Anda tanya, apa yang Pastor Fandi gak suka? Tidur. Saya paling gak suka tidur. Sampai istri saya bingung, kamu itu kalau ngantuk, bukannya tidur, baca buku lah, lari lah, olahraga lah. Dulu zaman-zaman belum ada handphone dan komputer, kalau saya ngantuk baca buku, sampai hilang rasa kantuk. Sekarang kalau ngantuk buka handphone, buka laptop, sampai hilang rasa kantuk. Jam 3 baru mandi. Jam 2, jam 3 itu jam mandi malam saya. Jam 4, jam 5 mbak saya bangun, saya baru mau tidur. 20 tahun lebih tuh. Mama saya kasih tahu, gak sehat. Istri kasih tahu, gak sehat. Teman-teman kasih tahu, gak sehat. Saya bilang, sehat-sehat aja saya. Tapi kan kita mesti pikir ke depan. Gini-gini udah 25 tahun umurnya. Bohong ya. 47 tahun gini-gini ya. Saya punya impian melayani Tuhan. 80, 90 tahun tetap sehat. Boleh-boleh aja, tapi kan tidur mesti dijaga. Orang bilang jam 11 sampai jam 2 itu peaknya tidur. Kalau bisa lewati jam itu bagus katanya. Ya saya kena corona somnia hari itu. Tuhan buka mata saya dalam kegelapan. Apa yang Tuhan ajar? Yang Tuhan ajar adalah kamu itu dikasih rasa kantuk, gak bersyukur, kamu lawan. Ku ambil rasa kantuk kamu, rasain loh. Doa saya hari itu ya Tuhan, saya gak minta uang banyak. Saya gak minta liburan mewah. Saya gak minta makan minum enak. Bahkan saya gak minta jadwal khotbah, saya gak minta. Itu November akhir. Desember, rally khotbah, banyak banget jadwal khotbah Natal, plus saya mau ke Israel juga. Saya bilang saya gak butuh itu semua Desember, saya gak butuh. Percuma mau ke Israel, percuma banyak jadwal khotbah, percuma punya uang banyak. Kalau malam gak bisa tidur. Maka doa saya Tuhan, aku berdoa. Malam ini aku minta tidur 6 jam, itu aja Tuhan. Pernah doa minta tidur? Makanya kalau Anda nempel, molor, itu mujizat. Ada amin? Kalau Anda cepat tidur, tidur enak, makan enak, minum enak, itu mujizat. Bisa nafas, tarik nafas, buang nafas. Bayar apa enggak? Enggak bayar, mujizat. Saya punya tante lagi sakit di Lipo Karawaci, saudara. Dari Singapura dokter udah angkat tangan, pulangin aja. Sakit-sakit, anak-anaknya sewa pesawat Malaysia, charter 300 juta, bawa mamanya pulang sampai Indonesia. Sampai sini pakai masker. Itu 2 miliar saudara. Untuk membuat dia bertahan hidup. Dicabut, pasti hilang, pasti berangkat. Anaknya belum siap. Pakaiin tuh alat. Untuk bisa nafas butuh 2 miliar. Bayangin loh saudara. Anda tarik nafas keluar, tarik keluar di tempat lain. Anugerah, ada amin? Amin. Tiap hari itu ada mujizat. Cuma mata kita kadang gak bisa lihat karena ketutup itu aja. Makanya buka dulu matamu. Amin. Bilang kanan kirinya, buka dulu matamu. Yang hari ini gak bisa ibadah banyak. Grand Heaven gak sampai di hari ini, betul gak? Abadi gak sampai hari ini. Jelambar gak sampai hari ini. Tapi kalau kita ada pada hari ini adalah mujizat Tuhan buat kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Selanjutnya. Dalam kronologi penciptaan, Tuhan mau menitipkan sebuah pesan.
Begini, setelah diciptakan daratan atau tanah, maka diciptakan Tuhan tumbuhan. Setelah diciptakan lautan atau air, Allah ciptakan ikan. Setelah diciptakan cakrawala atau langit, Allah ciptakan burung. Allah mau titip pesan begini nih. Daratan atau tanah tanpa tumbuhan gak ada masalah. Tapi tumbuhan gak ada tanah, masalah gak? Masalah. Lautan atau air gak ada ikan, tetap aja laut gak ada masalah. Tapi ikan gak ada air, gak ada laut, masalah gak? Masalah. Cakrawala, langit gak ada burung, gak ada masalah. Tapi burung gak ada langit, masalah gak? Masalah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah nggak ada manusia, masalah gak? Halo, Allah nggak ada manusia, masalah gak? Nggak masalah. Tapi manusia nggak ada Allah, masalah gak? Itu loh pesannya. 2023 kita manusia bisa kayak pohon ngomong gini, aku akan tumbuh setinggi-tingginya, berbuah selebat-lebatnya, berbuah sebanyak-banyaknya, berbuah semanis-manisnya. Target 2023, boleh gak? Boleh, tapi kalau nggak tertanam di sumbernya, percuma kan? Ikan bisa ngomong, aku akan berenang sedalam-dalamnya, menembus rekor Palung Mariana yang paling dalam di dunia. Aku akan ke sana, boleh nggak? Boleh, punya target yang hebat-hebat. Tapi kalau nggak ada lautnya, mau berenang di mana? Burung bisa ngomong, aku akan terbang setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak ada langitnya, terbang di mana? Di air. Dalam tanah? Nggak mungkin. Manusia bisa ngomong 2023 cari uang sebanyak-banyaknya. Karir setinggi-tingginya. Liburan semewah-mewahnya. Boleh gak? Boleh. Tapi kalau nggak ada Tuhan, sia-sia. Alkitab katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apanya. Makanya bete butuh Tuhan. Itu loh. Baru kita bisa alami realita mujizat dalam hidup kita. Yang terakhir, berubah. Yang ketiga, dari mencari jalan menjadi melekat tinggal di dalam jalan itu. Tuhan adalah jalan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Semua tokoh agama mengaku bisa menunjukkan jalan yang benar. Jalan yang hidup, jalan menuju ke sorga. Semua tokoh agama ngaku ini loh jalannya, ini loh jalannya, itu loh jalannya, itu loh jalannya. Tapi Yesus gak ngasih tau ini dan itu. Yesus gak ngomong ke sini atau ke situ. Enggak, Yesus ngomong I am, akulah jalannya. Bukan ke sini, bukan ke situ, bukan di sana, bukan di sono. Tapi akulah jalannya. Anda tahu? Yang nunjukin jalan bisa salah jalan. Saya di Israel kemarin ya, Desember kemarin itu. 25 Desember di kota Bethlehem, pas hari Natal. Itu tour leader kita orang Israel namanya Zaki, orang Arab tapi Israel. Udah ratusan kali, mungkin ribuan kali bawa tur orang Indonesia, orang Israel asli kok. Kenal seluk-beluk kotanya kok, bisa nunjukin jalan. Hari itu salah jalan dia. Saya dalam hati saya, Jaki, lu orang Israel aja bisa tersesat, apalagi gue. Yang orang asli aja nunjukin jalan salah jalan. Kita kejebak macet di Bethlehem. Kalau tinggal di bis sampai hotel 2 jam. Dia bilang maaf ya kita macet. Kita jalan kaki aja. 15 menit kalau jalan kaki. Kalau naik bis 2 jam, ya udah kita turun bis jalan kaki ke hotel. Itulah penunjuk jalan bisa salah jalan. Tapi kalau akulah jalan, gimana salah jalan? Amin. Ini bedanya. Yesus dengan tokoh agama. Yesus bukan penunjuk jalan. Dialah jalan itu sendiri. Makanya kita harus berjalan di dalam Yesus. Bukan cuma ikut Yesus, tapi berada di dalam Yesus. Anda dan saya mesti percaya bahwa apapun yang kita alami hari ini, mau gelap kek, mau terang kek, mau naik kek, mau turun kek, sehat, sakit, gagal, berhasil. Kita mesti percaya, kita berjalan dan berada di dalam Yesus Kristus. Tuhan gak mungkin salah jalan. Tapi kan bingung ke depannya kayak apa? Enggak apa-apa. Terbiasalah dengan gelap. Karena Mazmur 119:105 katakan, firman-Mu itu pelita buat kakiku, dan ayat ini muncul karena konon menurut tradisi,
Zaman dulu itu ya kan belum ada lampu. Orang kemana-mana pakai obor. Tapi kalau dua tangan pegang barang, repot kan? Makanya mereka punya satu jenis sepatu yang ujungnya bisa mereka taruh lampu. Katanya begitu. Jadi lampu itu pelita buat kakiku karena lilinnya ditaruh di ujung sepatunya. Jadi waktu mereka mau jalan gini nih. Karena lilinnya di ujung sepatu, mereka hanya bisa menerangi satu langkah ke depan. Wih, terang jalan. Terang jalan. Aman jalan. Aman jalan. Lobang, jangan jalan gitu loh. Mereka nggak tahu langkah kedua, ketiga, keempat ada apa, nggak tahu. Tapi mereka jalani selangkah demi selangkah, demi selangkah, demi selangkah, demi selangkah. Hidup itu ya selangkah demi selangkah. Hidup itu ya sehari demi sehari. Ada apa di ujung Desember? Nggak tahu. Yang penting hari ini gimana kita melangkah. Ada amin? Makanya Alkitab katakan, berikan kami hari ini roti yang secukupnya. Besok, gimana besok? Walaupun kita tentu harus persiapkan. Tapi kita nggak hidup di hari esok. Kita hidup di hari ini. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Sebab kita nggak hidup di hari esok. Satu ilustrasi terakhir, saya tutup dengan ini. Kalau Anda mau ke Bandung, Jakarta, Bandung itu ya 150 km jauhnya. Lebih kurang, 150 km. Anda kalau berangkat jam 7 malam, di tengah kegelapan malam, naik mobil Anda dan saya hanya punya lampu jaraknya ya, lampu dekat 40 meter, lampu jauh 100 meter. Jarak ke Bandung 150 km. Dengan lampu yang cuma 40 meter sampai 100 meter, jalan nggak? Jalan, happy nggak? Happy, papa, mama, anak ngobrol, happy, ngobrol, senang-senang, ketawa-ketawa. Padahal kita nggak tahu ada apa di Cipularang. Macet apa enggak, longsor apa enggak, kita nggak tahu. Tapi selama yang di depan mata kita aman, jalanin aja hidup ini. Betul nggak? Mau nanti macet, mau nanti longsor, mau nanti jalan rusak, gimana nanti? Pokoknya selama di depan kita aman, itu sebuah kode, jalanin aja. Karena kita hidup nggak di Cipularang, kita hidup di Jelambar, amin. Ada apa di Cipularang, tergantung di Jelambar kita ngapain. Itu loh. Jadi hidup ini ya, nikmati hari demi hari, enjoy. Hari ini cukup makan, puji Tuhan. Cukup minum, puji Tuhan. Cukup pakai, puji Tuhan. Cicilan bulan ini kebayar, puji Tuhan. Bulan depan kerja lagi, gitu aja. Kumpulin lagi, gitu aja pokoknya. Kenapa kita khawatir? Ini ngomong sih gampang ya, khotbah emang gampang. Tapi mari kita lakukan sama-sama. Karena yang ngomong juga bergumul. Tapi kan karena kita punya cahaya firman Tuhan, maka kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan senantiasa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dialah cahaya kehidupan, dialah sumber kehidupan, dialah juga jalan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan doa sama-sama, main musik kembali standby. Nanti jam 12 saya akan layani anak-anak muda ya. Dewasa muda ya. Tapi habis ini saya mesti jalan dulu ya. Saya izin habis ini meluncur ke Jakarta Pusat ya, jam 10 ada khotbah lagi ya. Saya minta kunci C. Kita berdiri sama-sama naikkan sebuah lagu, Ku Naikkan Syukurku. Refnya aja. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku.
Engkaulah cahaya kehidupan di sepanjang perjalanan kehidupan kami di muka bumi ini. Engkaulah sumber yang terus mempertahankan kehidupan kami, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan Engkaulah jalan kehidupan yang di atasnya dan di dalamnya kami berada, melewati segala musim dan momentum kehidupan. Entah kami di atas atau di bawah. Entah kami mengalami hitam dan putih kehidupan, kami percaya Sang Immanuel selalu ada bersama-sama kami, menyertai kami, menuntun kami, bahkan memberikan kehidupan buat kami. Pagi ini teguhkan iman jemaat Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup dekat dan melekat di dalam Tuhan. 2023 kami butuh Tuhan. Bahkan di sepanjang hidup kami sungguh-sungguh butuh Tuhan. Bukalah mata kami, buatlah kami berubah untuk bisa melihat dengan cahaya daripada Tuhan. Bahwa hidup ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Penuh dengan anugerah Tuhan. Dan hidup ini adalah mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pagi ini. Kami terima firman-Mu, kami materaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selama 1 bulan ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita memiliki permulaan yang baru. Biar kiranya setiap kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2023. Berikut adalah rangkaian ibadah untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 di Gedung 52 Lantai 2, ibadah remaja akan dilayani oleh Ko-Fandi Stephen dengan tema Agent of Change. Dan di hari Rabu kembali para wanita diundang untuk hadir dalam ibadah WBI hari Rabu 1 Februari pukul 5 sore di Gedung 35 yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Kasih. Ibadah doa diadakan pada hari Kamis pukul 4.30 sore di Gedung 35. Minggu 5 Februari 2023 Jam 8 pagi ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu dengan tema aman dalam lindungan Tuhan, diadakan di Gedung 52, Lantai 2. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah remaja akan dilayani oleh Ko-Sandi dengan tema Christ Culture versus Pop Culture. Biar kiranya setiap kita boleh terus mengalami pertumbuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Happy Sunday and God bless. Haleluya, haleluya. Itu dia, begitu banyak ada beberapa pengumuman yang disampaikan kepada kita. Dan kita juga bersyukur firman Tuhan hari ini begitu limpah dan begitu menguatkan kita. Seberapa banyak kita yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan? Haleluya, puji Tuhan. Kalau dari sepanjang khotbah tadi saya mendengar ada respon-respon dari jemaat ya, kayaknya jemaat Jelambar Timur mah kayaknya enggak gelap kayaknya tahun ini ya. Kayaknya semua ketawa terus ya. Haleluya, puji Tuhan. Ada tambahan pengumuman lagi, yaitu untuk minggu depan itu semua celengan yang ada pada kita itu bisa dikumpulkan pada hari minggu depan tanggal 5 Februari. Bisa ditempatkan, nanti boleh tanya sama petugas yang ada di belakang.
Dan sekarang kita akan memberikan persembahan, ada 2 kali persembahan yang akan kita lakukan. Yang pertama kita akan berikan untuk kegiatan operasional gereja dan yang kedua untuk melengkapi dan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dari pembangunan gereja yang sampai ini masih ada sebagian yang harus dipenuhi. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan boleh memberikan kami firman pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih mau menerangi jalan kami dan pikiran kami untuk boleh menjadi kekuatan kami sepanjang tahun ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah ketika tangan kami mempersiapkan uang yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan berkati di dalam kami. Kami memberikannya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Biar apa yang kami beri bisa Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang kami beri, kami bisa berikan yang terbaik supaya Tuhan juga boleh berkenan dengan persembahan kami. Dan Tuhan biarlah bukan saja uang yang kami persembahkan, akan tetapi kami lebih lagi mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Boleh menjadi terang juga bagi orang lain oleh karena Tuhan sang terang itu sudah ada di dalam kami dan menerangi kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami mempersembahkan diri kami untuk menjadi terang dan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Syukur kepada Tuhan, kami siap memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan Yesus Dia Gembala ada bersama dengan kita. Kau besertaku, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Seumur hidupku, Mari jemaat Tuhan serukan. sekalipun ku berjalan dalam kesesakan, Kau bersamaku. Tanganmu yang menuntun dan membimbing aku sepanjang hidupku. Ini yang kami percaya. Takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah ditinggalkan, takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah ditinggalkan. Oleh karena Tuhan kita berseru. Aku takkan goyah, aku takkan goyah, Sebab Engkau Yesus menghalanganku. Oleh mari jemaat Tuhan, kita berdiri di hadapan. Kita angkat iman, kita katakan. Sekalipun ku berjalan dalam kesesakan, Kita yakin Kau bersamaku. Tanganmu yang menuntun dan membimbing aku. Dia berjanji menyertai sepanjang hidup. Sepanjang hidupku. Bila percaya katakan, takkan pernah Kau biarkan, takkan pernah ditinggalkan, takkan pernah Kau biarkan. Biar setiap iman kami bangkit di hadapan Engkau Tuhan. Takkan
Mari kita berseru. Pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Ku takkan goyah. sebab ada Yesus. Pengharapanku di dalam-Mu. Ku takkan goyah. Yesus, pengharapanku Ada di dalam siapa saudara? Hanya di dalam Yesus Tuhan keselamatanmu. takkan goyah. Ya Allah, bangkitkan iman kami. Pengharapanku di dalam-Mu. Ku takkan goyah. Takkan pernah. Mari Jelambar Timur, angkat hati dan batinmu. Berjuanglah bersama Tuhan. Sebab ada terang. Ada terang. Kau biarkan. Haleluya. Katakan lagi, takkan pernah. Takkan pernah kau biarkan. Ya, di dalam kemurahan Allah kami berjalan. Selangkah demi selangkah bersama Yesus. Takkan pernah kau tinggalkan. Takkan pernah kau biarkan. Takkan pernah sekalipun ditinggalkan. Angkat kedua tanganmu, katakan. Takkan goyah. Aku takkan goyah. Sebab apa saudara? Yesus pengharapanku. Haleluya. Yesus pengharapanku. Ku takkan goyah. Yesus pengharapanku. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Haleluya. Di hadapan hadirat Allah kami berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi marilah Allah. Firman-Mu menggugahkan iman kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga tidak bimbang, tetap menaruh harap kepada Allah. Bersandar terus kepada Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan apapun yang kami hadapi, kami tetap bersandar kepada Engkau. Kami tetap memegang Engkau. Karena saatnya Engkau akan memberikan terang yang besar untuk menerangi perjalanan kehidupan kami. Menerangi setiap pergumulan dan masalah kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau akan memberikan kepada kami pengharapan yang luar biasa. Di saat kami tetap berharap dan bersandar kepada-Mu, kami tidak akan goyah. Kami tidak akan bimbang, kami tidak akan khawatir karena Engkau adalah pengharapan kami. Kau memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya pada pagi ini semua jemaat-Mu telah diberkati oleh firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus berbicara terus di dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami dapat mengingat apa yang telah kami dengar firman pada pagi hari ini. Yang dapat memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kami dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami tetap berada di terang kasih-Mu, berada di dalam terang kemuliaan-Mu. Kami tetap berada bersama dengan Engkau. Engkau adalah terang kehidupan kami. Engkau adalah jalan kehidupan kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Allah. Hamba naikkan syukur kepada Engkau. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan kasih Allah. Biarlah perlindungan pemeliharaan Allah itu tetap senantiasa ada di atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pada siang hari kami boleh berjalan dengan tian awan. Dan malam hari kami berjalan dengan tian api. Menandakan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah ada senantiasa dan menyertai kami. Di dalam perjalanan hidup kami. Dalam keadaan gelap atau dalam keadaan apapun juga. Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan.
Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain dalam satu nama Yesus yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami nyatakan Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, agungkan namanya ajaib Selamat hari Minggu, selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan beraturan pulang, sementara yang di atas boleh menunggu ya, sementara yang di bawah ini sedang turun perlahan-lahan. Bukan bersuka